Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita ketemu lagi dalam pelajaran matematika wajib ya. Hari ini kita akan belajar tentang peluang. Bagian 1. Kenapa part 1? Kenapa part 1? Karena di materi peluang ini nanti ada beberapa topik yang akan kita bahas ya. Yang pertama aturan pencacahan, kemudian kejadian majemuk. Nah, aturan pencacahan ini nanti kita bagi lagi, kita akan bahas aturan penjumlahan, perkalian, permutasi kombinasi, kemudian untuk peluang kejadian majemuk nanti kita akan bahas peluang kejadian saling lepas, peluang saling bebas, dan peluang kejadian bersyarat. Nah, yang hari ini kita bahas faktorial. Apa sih faktorial itu? Jadi faktorial masih ada kaitan dengan aturan perkalian ya. Karena konsepnya faktorial ini adalah perkalian menurun. Maksudnya menurun apa? Menurun itu berarti dia makin lama makin kecil ya. Jadi kita kalikan angka yang makin lama makin kecil, berhenti di 1. Jadi perkalian menurun sampai dengan 1, makin lama makin kecil sampai dengan 1. Nah, simbolnya biasanya itu ada tanda seru. Jadi kalau dalam matematika kalian ketemu 5 tanda seru, berarti itu maksudnya 5 faktorial. 10 tanda seru, berarti maksudnya 10 faktorial. Jadi bisa disimbolkan n tanda seru, jadi n faktorial. Berapapun n-nya dengan syarat n-nya itu lebih dari sama dengan 1. Maksudnya apa? Maksudnya berarti faktorial ini nilai n-nya paling kecilnya itu 1. Walaupun nanti ada kondisi khusus di mana nilai 0 faktorial itu bisa dicari ya. 0 faktorial itu sama dengan 1. Ingat ya, aturan khusus 0 faktorial itu sama dengan 1 ya. Nah, dirumuskannya begini. Jadi kalau ada n faktorial itu bisa dijabarkan jadi n dikali n min 1 ya, karena kan menurun tuh makin kecil, dikali n min 2, makin kecil lagi dikali n min 3, dikali lagi dan seterusnya sampai kali 1, seperti itu. Itulah rumusnya. Nah, biar enak deh saya misalkan pakai angka. Misalkan kita punya 7 faktorial, berarti kan n nya 7 tuh sesuai rumus. Kalau dijabarkan jadi n berarti 7 dikali n min 1 berarti 7 kurang 1 berapa itu? 6 ya. Dikali n min 2 berarti 7 kurang 2 5 dong. Dikali n min 3 berarti 7 kurang 3 4 kan ya. Dikali dan seterusnya, berarti dikali terus makin kecil. Kali 3 kali 2 kali 1 berhenti di 1. Jadi misal pun ada 5 faktorial, berarti kan ya tinggal kita masukin rumus. N nya 5 tuh, berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Gitu aja ya. Mau angkanya berapapun dengan syarat nih. Tadi syaratnya n nya paling kecil nilainya 1. Nah, apakah selalu harus begitu penjabarannya? Jadi misalkan ada 14 faktorial, harus jabarin sepanjang itu kah? 14 kali 13 kali 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, harus sepanjang itu kah? Enggak ya. Jadi matematika itu mudah, kita bisa mempersimpelnya, kita bisa sederhanakan bentuknya. Contoh deh, dari angka 7 faktorial itu aja tadi, kalau dijabarin kan 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita bisa sederhanakan kok dengan memanfaatkan bilangan faktorial yang lain. Contoh, kita manfaatin aja yang ada di layar nih. 5 faktorial itu kan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kita manfaatin itu aja. Berarti kan 7 faktorial itu dari 5, 4, 3, 2, 1 nya itu ya, bisa kita tuliskan aja jadi 7 kali 6 kali 5 faktorial. Sama aja kan? Jadi 5, 4, 3, 2, 1 nya itu kita sederhanakan jadi 5 faktorial, 5 tanda seru. Ingat ada tanda serunya, nggak boleh ditulis 7 kali 6 kali 5 doang. Itu salah, beda ya.
Tapi kalau kalian tulis 765 faktorial itu baru benar. Misal deh, kalian mau lebih perpendek lagi, lebih simpel lagi, lebih sederhana lagi penulisannya. Boleh 7 faktorial itu dituliskan 7 kali 6 faktorial ya. Kenapa boleh ya? Karena kan 6 faktorial itu artinya 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi kita ubah bentuk penulisannya tapi nilainya tetap sama kalau kita hitung seperti itu. Boleh ya, kalian mau berhenti dimanapun, sederhanakan dimanapun boleh. Mau kalian bikin jadi 7, 6, 5, 4, 3 faktorial boleh ya, sesuaikan kebutuhan. Oke, termasuk nanti dalam perhitungan kedepannya nanti dalam perhitungan peluang ya, menggunakan aturan permutasi kombinasi ya. Untuk wawasan kalian ini ya, kita menghitung permutasi kombinasi kan nanti pakai faktorial juga. Jadi kita sesuaikan aja perhitungan kita itu, kita sederhanakan bentuk faktorialnya sesuai dengan soal seperti itu. Jadi nggak harus selalu dijabarkan panjang. Tapi kalau menurut kalian dijabarkan dalam bentuk panjang itu lebih mudah bagi kalian lebih bisa pakai itu, silakan, nggak masalah ya. Oke. Nah, selanjutnya contoh deh perhitungan sederhana tentang faktorial. Jadi kita mau coba hitung nilai dari 4 faktorial itu berapa sih gitu kan. Yang kita tahu 4 faktorial itu kan kalau dijabarin sesuai rumus tadi jadi apa? 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini ya bentuk penjabarannya sesuai rumus. Kalau dihitung berapa ya, tinggal kita hitung aja. 4 kali 3 berapa, kali 2 kali 1 berapa nilainya? 4 kali 3 kali 2 kali 1 nilainya adalah 24. Jadi gampang menghitung faktorial ya, tinggal kita jabarkan sesuai rumus, hitunglah sesuai angka yang ada di situ ya. Bisa lah ya, perkalian harus bisa, karena di kelas 12 ini kan istilahnya ya kelas akhir lah untuk pendidikan. Jadi harus bisa dong perkalian itu kan sudah mulai dipelajari di SD ya. Kemudian kita coba deh hitunglah nilai dari 6 faktorial dibagi 3 faktorial. Bisa nih soal bentuknya begini ya. Jadi sama, gak usah bingung, karena matematika itu mudah ya. Jadi jabarin aja 6 faktorial dibagi 3 faktorial tuh sama dengan jabarin 6 faktorial kan sesuai rumus, jadi 6, 5, 4, 3, 2, 1 ya kan. Nah 3 faktorial jabarin juga, jadi 3 kali 2 kali 1 seperti itu. Nah dalam perhitungan nanti ya gimana ya, tinggal kita kalikan saja. Tanda titik di layar itu artinya perkalian ya, jadi biasakan juga kalau kita mengalihkan nih sudah SMA ini biasa kurangi menggunakan tanda kali yang seperti X itu, biasakan menggunakan titik ya, karena lebih mempersimpel dalam penulisan kita juga. Nah kalikan aja 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 hasilnya berapa, dibagi yang bawah itu 3 kali 2 kali 1, itulah nanti hasil dari 6 faktorial bagi 3 faktorial. Itu kalau mau manual. Nah kalau mau lebih simpel lagi, lebih sederhana, ingat pembagian itu kan bisa kita coret kan, angka yang sama di atas dengan di bawah ya. 3 kali 2 kali 1 di atas kita bagi dengan 3 kali 2 kali 1 yang di bawah ya. Kalau dibagi kan habis tuh 1 artinya ya, jadi tinggal sederhanakan 6 kali 5 kali 4, jadi kita coret tadi hilang habis. Jadi kita gak perlu ngitung panjang-panjang, kita hitung aja sisa yang ada di situ. Setelah kita coret kan sisa tinggal 6 kali 5 kali 4 tuh, udah kita kalikan itu aja. Berapa 6 kali 5 kali 4? 120. Oke. Jadi nanti mau sepanjang apapun kalian jabarkan. Kalau kalian suka pakai yang coret-coret begini, coretlah kalau memang ada angka yang sama seperti itu ya, khusus pembagian. Jadi nanti kita tinggal hitung angka yang tersisa setelah kita coret habis tadi. Oke, paham ya sampai sini?
itu aja sih materi kita hari ini tentang faktorial. Silakan kalian catat, kalian pahami materi di hari ini, karena ini termasuk materi dasar untuk bisa menghitung peluang ya. Peluang ini juga kalau zaman masih ada ujian nasional dulu ini sering keluar. Di ujian nasional juga pasti ada 1-2 soal juga di ujian masuk tes perguruan tinggi SBMPTN zaman dulu ya. Nah, untuk sekarang juga ya masih ada 1-2 juga, jadi tetap harus kita pelajari karena kan lumayan tuh kalau bisa mengerjakan soal tersebut. Nah, hitung-hitung bisa nambah poin kita dalam ujian seperti itu ya. Silakan dicatat, dipahami, boleh nanti belajar dari sumber lain ya. Silakan cari contoh-contohnya, dikerjakan, karena matematika itu kita bisa sukses matematika itu dari trial and error. Jadi dari sering mencoba salah nanti kita paham ya. Silakan cari latihan soal sebanyak-banyaknya tentang aturan pencacahan, perkalian, dan faktorial ini. Kalau ada yang bingung boleh tanyakan ke saya, bisa via WA saya langsung, khusus siswa-siswa saya ya. Untuk yang lain bisa komen langsung di video ini, di bawah video ini, nanti insya Allah bisa saya jawab. Terima kasih, sekian hari ini, semoga bisa lebih baik lagi ke depannya, khususnya bagi saya dalam menyampaikan materi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.